Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Ricardus Jundu dalam mata kuliah Kimia Dasar. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar secara khusus tentang partikel materi dan perubahan materi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita banyak belajar mengenal unsur, senyawa, dan campuran. Unsur seperti karbon, hidrogen, dan lain sebagainya. Senyawa ada natrium klorida dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran kali ini secara khusus akan dipelajari tentang partikel materi serta perubahan materi. Setiap materi itu terdiri dari partikel-partikel atau butir-butir pembentuknya. Sehingga pada kesempatan ini, secara khusus kita akan mempelajari tentang atom, molekul, dan ion. Materi bisa mengalami perubahan juga. Nah, perubahannya bisa terjadi secara fisik ataupun juga bisa terjadi secara kimia. Mari kita pelajari satu persatu mulai dari partikel materi. Setiap materi terdiri dari butir-butir kecil yang disebut partikel. Nah, partikel itu sendiri merupakan bagian terkecil dari materi yang masih mempunyai sifat yang sama dengan materi tersebut. Ada ahli yang mempelajari secara khusus tentang materi namanya Dalton. Nah, teorinya dikenal dengan nama postulat atom Dalton. Nah, seperti apa postulatnya? Kita lihat satu persatu. Dalton mengatakan bahwa setiap materi terdiri atas partikel yang disebut atom. Unsur adalah materi yang terdiri atas sejenis atom. Atom suatu unsur adalah identik, tetapi berbeda dari atom unsur lain. Senyawa adalah materi yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan yang tetap. Atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, serta tidak dapat diubah menjadi atom lain melalui reaksi kimia. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang atom. Itu merupakan postulat atom Dalton. Nah, bagaimana selanjutnya? Apa itu atom? Nah, pada kesempatan ini, secara khusus, kita akan mempelajari satu persatu, mulai dari atom, molekul, dan ion. Nah, apa itu atom? Pada pembelajaran sebelumnya, kita jelas sudah mempelajari tentang unsur. Nah, ketika kita sudah mengenal unsur, maka pada kesempatan ini, kita akan mengenal tentang atom. Mengapa sampai seperti itu? Karena atom adalah bagian terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat unsur tersebut. Contoh atom, misalnya atom hidrogen, atom nitrogen, atom karbon, dan atom ferum atau besi. Dan masih banyak atom lain yang ada di tabel periodik unsur. Ketika kita sudah mengenal tentang atom, maka kali ini kita akan belajar secara khusus tentang molekul. Seperti apa molekul? Kita lihat. Molekul itu merupakan gabungan dari dua atom atau lebih, baik itu sejenis maupun berbeda jenis yang bersifat netral. Molekul yang terdiri dari atom sejenis biasanya disebut molekul unsur, dan molekul yang terdiri dari atom yang berbeda disebut molekul senyawa. Kita bisa lihat contohnya. Nah, contoh molekul unsur. Molekul unsur contohnya eh, molekul N2 atau molekul nitrogen, dan molekul senyawa contohnya natrium klorida. Ion.
Ion itu adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ada dua jenis ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion positif biasa disebut kation dan ion negatif disebut anion. Nah, contoh kation dan anion sebagai berikut. Ion karbonat CO3-2, ion klorida Cl-, kemudian ion amonium NH4+, ion natrium Na+. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan secara khusus. Ada ion negatif dan ada ion positif. Ion positifnya disebut kation dan ion negatifnya disebut anion. Nah, perhatikan baik-baik juga dengan lambang dari ion tersebut. Misalnya CO3-2. Nah, perhatikan tanda penempatannya sehingga CO3-2 itu dikatakan sebagai ion karbonat. Perubahan materi. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang partikel materi, selanjutnya kita belajar tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi ada jenisnya. Jenis perubahan materi itu digolongkan atas dua. Ada perubahan secara fisis dan ada perubahan secara kimia. Nah, perubahan secara fisis itu merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, yang berubah hanya bentuk dan wujudnya. Perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia itu biasanya dikenal dengan reaksi kimia. Nah, di sini bereaksi artinya berubah menjadi zat baru. Nah, untuk berubah menjadi zat baru, ada yang dikatakan sebagai bereaksi atau reaktan, dan ada hasil reaksi atau yang dikenal dengan produk. Jadi ada reaksi, ada preaksi, dan ada produk yang dihasilkan. Perubahan wujud zat. Nah, di sini ada beberapa perubahan wujud zat. Misalnya dari padat ke cair, itu namanya mencair. Kemudian dari cair ke gas, nah itu namanya menguap. Kemudian begitupun sebaliknya, dari gas ke cair itu namanya mengembun. Dari cair ke padat itu namanya membeku. Nah, dari padat ke gas itu namanya menyublim, dan dari gas ke padat namanya menyublim. Itu perubahan wujud zat. Contoh perubahan materi. Nah, tadi dijelaskan sebelumnya perubahan materi itu ada dua jenis, ada perubahan fisis dan ada perubahan kimia. Nah, ini contohnya. Contoh perubahan fisis, misalnya es mencair, air menguap, air membeku, beras digiling menjadi tepung, lampu pijar menyala, kemudian yang terakhir memisahkan bensin dari minyak mentah. Nah, perubahan fisis ini tidak menghasilkan zat baru. Dia hanya berubah bentuknya, tetapi materinya tidak berubah. Nah, perubahan kimia, contohnya kertas terbakar, makanan membusuk, besi berkarat, beras dimasak menjadi nasi, kemudian membuat sabun dari minyak kelapa, lampu Petromax menyala. Nah, di sini terjadi perubahan zat. Artinya zat semula dengan zat yang berubah itu memiliki sifat yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.